Selamat malam kakak-kakak. Ini tugas aku minggu ini. Tugasnya 10 perintah Tuhan. Perintah yang ke-1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, atau mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Kak Aldo apa kabarnya? Baik dong Kak. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya Kak. Sekarang sebelum kita mulai IPA kita mau gerak-gerak badan dulu. Kita mau ice breaking dulu dari lagu pertama kita, yaitu Dari Terbit Matahari. Bangkit berdiri ya. Mainkan Kak. Puji
akan memulai IPA kita, jangan lupa adik-adik berpakaian yang rapi dan juga disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Gospel KPA. Dari Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, doa akan dipimpin oleh Kak Aldo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Matius 20 ayat 16. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap Alkitabnya? Kita buka kitab Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami hingga pagi hari ini kami
dapat mengikuti IMPA. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan mendengar renungannya dari Kamarten. Biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami dan kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan. Matius 20 ayat 1-16 ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jagalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi, jagalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang mulai terdahulu, yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima upah masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk ke terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, "Seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah disepakat sedenar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik saja ya. Kalau baik-baik saja, puji Tuhan. Nah, adik-adik, bacaan IMPA kita pada hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang tadi sudah dibacakan oleh Oma. Nah, ini merupakan bacaan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Adik-adik, pada saat itu ada pekerja di kebun anggur, pada pemilik kebun anggur. Nah, pemilik kebun anggur dan para buruhnya dan para pekerjanya mensepakati bahwa upah mereka dalam 1 hari kerja adalah 1 dinar. Artinya mereka bekerja dari pagi sampai malam, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, mereka diupah 1 dinar. Nah, namun di sini mereka terbagi-bagi para pekerjanya. Ada yang bekerja mulai dari pagi hari, ada yang bekerja dari siang hari, ada yang bekerja dari sore hari. Nah, pada saat itu mereka diberikan upah masing-masing 1 dinar. Lalu yang bekerja dari pagi hari itu berharap bahwa upah dia lebih dari para pekerja yang bekerja pada siang hari maupun sore hari, karena mereka merasa sudah bekerja lebih lama, yaitu dari pagi hari dan sampai sore hari.
Mereka merasa bekerja lebih lama dan merasa harus mendapatkan upah yang lebih besar dari pekerja yang lainnya. Ini timbul keirian. Akhirnya pekerja yang dari pagi hari bekerja, ia memprotes kepada tuannya bahwa bagaimana bisa mereka yang kerjanya datangnya terbelakang upahnya sama dengan kami yang kerjanya terdahulu. Lalu tuan itu menjawab, "Di mana letak ketidakadilan tersebut terhadap kamu? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Dari situlah orang yang bekerja di pagi hari melihat kecemburuan. Loh, kok orang-orang yang datangnya terbelakang setelah saya, upahnya sama saja dengan saya? Nah, adik-adik, perumpamaan ini ingin memberitahukan bahwa keadilan Allah bukanlah keadilan yang seperti dilihat oleh manusia. Kita merasa tidak adil, belum tentu Tuhan pun melihatnya tidak adil. Adik-adik, di sini juga ayat 15 dikatakan bahwa tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini adik-adik ingin memberikan tahu juga bahwa siapapun orang yang percaya kepada Tuhan, mau ia sudah percaya dari puluhan tahun yang lalu, mau ia baru percaya dari tahun yang lalu, itu sama posisinya, memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan kepada anak-anak Tuhan yang sudah dari lahir ataupun anak-anak Tuhan yang baru saja masuk kepada Kristen. Di sini Tuhan memberitahukan bahwa ia itu senantiasa adil. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Ia mau memberikan semua orang-orang yang percaya kepadanya kesempatan yang sama. Mau dia masuk Kristennya dari tahun 1900, mau dia masuk Kristennya baru di tahun 2021 ini, ia memiliki posisi yang sama, kesempatan yang sama dengan orang-orang Kristen terdahulu, orang-orang Kristen yang sudah dari lahir. Tidak ada perbedaan diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Maha Pemurah dan Maha Kasih. Sampai-sampai ia mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus semua orang. Jadi adik-adik, kita ini semua hidup karena kemurahan Tuhan. Jangan terus-terus menuntut keadilan. Kalau adik-adik tidak merasakan keadilan yang diberikan oleh Tuhan, mintalah belas kasihannya, bukan menuntut ini itu. Kita tidak boleh menuntut apapun keadilan kepada Tuhan, karena semua yang ada dikerjakan oleh Tuhan adalah benar adanya. Dan Allah Maha Pengasih yang mau memberikan kesempatan yang sama kepada semua umatnya. Itu dia firman dari kakak. Kita lanjut ke aktivitas ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah mempersiapkan semua bahan, adik-adik siapkan kertas bufalonya. Nah kertas bufalo ini udah kasih gunting bagi dua ya adik-adik. Setelah itu dilipat menjadi dua. Nah adik-adik, setelah dilipat menjadi seperti ini, setelah itu kita akan menggunting. Nah adik-adik, kalau sudah digunting ukurannya akan seperti ini. Setelah itu sekarang kita ambil kertas warna atau kertas HVS berwarna juga boleh adik-adik. Nah adik-adik, di sini saya sudah punya kertas HVS berwarna. Kertas HVS berwarna ini akan kita bentuk menjadi bentuk hati adik-adik. Nah adik-adik, kalau masih kesulitan boleh minta bantuan kepada papa dan mama di rumah ya. Caranya kita lipat, lalu kita gunting dari bagian ujung sini adik-adik, seperti ini. Nah adik-adik, setelah digunting akan jadi seperti ini bentuknya adik-adik. Setelah itu
ambil kertas buffalo yang sudah kita gunting tadi. Nah, bentuk hati ini akan kita tempel di dalam sini adik-adik, seperti ini. Nah adik-adik, setelah menjadi seperti ini, adik-adik ambil kertas sisa dari bentuk hati tadi, lalu kita akan menggunting pola bentuk hati yang kecil-kecil untuk ditempel di bagian depan adik-adik. Nah adik-adik, ini hasil yang sudah Kak Selin gunting. Ada 4 bentuk hati. Nah ini akan kita tempel di sini adik-adik. Nah untuk menempelnya adik-adik bebas mau menempel seperti apa. Nah adik-adik, kalau sudah selesai menempel seperti ini, hasil Kak Selin jadi seperti ini adik-adik. Lalu di sini Kak Selin sudah ada kertas kecil yang tulisannya bacaan Alkitab kita pada hari ini. Ditempel di sini adik-adik. Nah kalau sudah ditempel seperti ini, sekarang yang di bagian dalamnya kita akan menulis, yaitu tulisannya hidupku berguna di dalam Tuhan. Nah itu ditulis di sini adik-adik. Nah adik-adik, selesai menulis, hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini adik-adik. Ini hasil dari aktivitas Kak Selin. Di depan tulisannya ada pembacaan Alkitab kita di hari ini. Lalu di bagian dalamnya tulisannya hidupku berguna di dalam Tuhan. Lalu ada nama adik-adik sendiri di sebelah sini. Adik-adik boleh menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing ya. Jangan lupa di bagian ujungnya diberi lubang untuk diberikan tali nanti di hasil akhirnya. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Jangan lupa diberi tali untuk hiasan seperti ini. Lalu bisa dibuka adik-adik. Selamat mengerjakan, semangat mengerjakannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar renungan dari Kak Martin. Mari kita sama-sama sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang telah Tuhan taburkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih kepintaran yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Kau berikan nafas hidup sampai pada pagi hari Tuhan. Tuhan, aku hidup oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk orang tua kami yang selalu membimbing kami.
yang selalu merawat kami hingga sampai sekarang ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada yang sudah mengikuti ulangan UTS, ada yang akan mengikuti UTS. Apapun hasilnya, kami yakin percaya kami akan memperoleh hasil yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa buat negara kami, negara Republik Indonesia, di pimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri dan aparat yang lain dari tingkat yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati pelayanan mereka mengurus kami sebagai rakyat Indonesia agar aman, tentram ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis yang sedang merawat yang sakit di rumah sakit. Tuhan berkati untuk tentara Republik Indonesia dan kepolisian yang menjaga Republik Indonesia ini juga Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami atau orang-orang yang sakit yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka ya Tuhan, karena mereka boleh sehat kembali. Juga kami berdoa buat gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPB Petra di dalam pelayanannya, Bapak Pendeta, para presbiter dan keenam pangkat ya Tuhan. Tuhan berkati pelayan mereka untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga beri kesehatan kepada kami agar kami dapat mengikuti impak kembali pada minggu depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak kami yang ingin pinta dari-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dengar dan selalu ikuti doa kami ini ya Tuhan, yang kami alasan hanya satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah selamat kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, baitnya yang kedua ya. Sekarang kita akan doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak akan menyampaikan warta. Tapi pertama kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini ya. Dan juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan dikirimkan ke kakak layan di masing-masing lingkungan. Warta yang kedua, kakak mau memberitahukan bahwa adik-adik bisa mengambil goodie bag di gereja dan bisa juga diwakilkan oleh papa mamanya. Kakak tunggu sampai jam 1 siang di gereja ya. Dan warta yang ketiga yaitu persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop bersamaan dengan persembahan orang tua. Tapi jangan lupa di amplop tersebut adik-adik tulis IMPA tanggal berapa dan jumlah dari persembahan yang adik-adik berikan. Sekian warta dari kakak. Tetap ikuti IMPA minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita mengakhiri impak kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada dan menjadi kekuatan untuk kami selalu bersyukur di setiap saat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan bimbing kami dalam setiap apa yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu dalam apapun kegiatan yang kami perbuat di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.